Anda sendiri sebagai Kompolnas, dengan tugas dan fungsi dan wewenang Anda untuk melakukan pengawasan, apa catatan Anda terhadap kasus Vina ini? Ya, kami sudah mencoba mengevaluasi dari membaca berkas, kemudian dari informasi yang kami terima, memang penyelidikan dari awal ini tidak optimal, ada beberapa celah, ada beberapa langkah yang belum dilakukan, seperti pemeriksaan DNA sperma tidak dilakukan, CCTV tidak diperiksa, karena biasanya kalau kami nangani kasus, sepanjang jalan geng motor itu lewat, semua CCTV kami periksa, Itu termasuk sebenarnya ada yang ada CCTV di di rumah lokasi duka. ya Pak Beni? Ya, menurut penjelasan ada. Kan via pengacaranya menyampaikan, itu Oke. CCTV-nya ada tapi tidak diperiksa. Hmm. Itu satu. Kemudian sketsa wajah itu untuk mempermudah publik berpartisipasi untuk ikut membantu via Polri dalam rangka mencari pelaku. Ini beberapa kelemahan di awal penyidikan, sehingga akan mempersulit proses selanjutnya. Seperti tidak adanya setka, maka tiga buronan ini menjadi sulit untuk diidentifikasi. Hanya nama samaran atau nama panggilan, kemudian ciri-ciri fisik tinggi dan sebagainya. Nah, kami juga mengevaluasi tentang kebenaran soal penggunaan kekerasan dalam pemeriksaan. Karena ini kami selalu sampaikan bahwa jangan mengejar pengakuan, tapi yang justru diutamakan adalah pembuktian secara saintifik. Karena itu tidak terbantahkan. Dia boleh bohong, dia boleh tidak bicara, tapi kalau bukti secara saintifik itu kuat, maka hakim akan yakin dan akan memutus. Nah, dengan begitu maka kekerasan selama pemeriksaan jadi bisa dihindari. Nah, sementara kan ya satu dua masih ada Hmm. mengejar pengakuan dengan cara-cara kekerasan. Kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan psikis. Nah, ini harus dihindari. Baik, Pak Beni, kalau Anda menemukan celah-celah seperti tadi, Anda menyebutkan CCTV tidak diperiksa, kemudian DNA juga tidak diperiksa, kemudian ada dugaan penggunaan kekerasan dalam pemeriksaan. Ini semua tidak bisa diberi sanksi kepada aparat yang saat itu bertugas, Pak Beni. Kami justru sudah menyampaikan bahwa ini perlu dievaluasi kembali kinerja tim saat itu, kemudian adakah yang masuk dalam ranah pelanggaran etik dan sebagainya, sehingga nanti ada penertiban sekaligus ke depan menjadi pembelajaran untuk tidak terulang kembali. Kemudian kami juga menyampaikan agar kasus-kasus yang saat ini masih tergantung karena belum terungkap. Ada beberapa kasus yang belum terungkap, seperti pembunuhan pelajar di Bogor, kemudian pembunuhan ASN di Semarang. Ini belum terungkap. Ini tentunya menjadi pembelajaran kasus Vina ini untuk kasus tunggakan ini bisa diprioritaskan untuk bisa segera diselesaikan begitu. Baik, Pak Beni, berarti ini ada nama-nama yang kemudian didata oleh Kompolnas untuk dilakukan evaluasi? Ya, dari internal sudah. Dari internal sudah Ada berapa nama melakukan. kira-kira, Pak Beni? Saya tidak hafal. Lebih dari Saya tidak 5 hafal. tapi, Pak Tapi, Beni. saya nggak bisa nyebut jumlahnya, tetapi evaluasi secara internal sudah dilakukan. Ini kira-kira sanksinya akan bisa sebesar apa, Pak Beni? Dengan tingkat kesalahan yang tadi Pak Beni jabarkan. Tergantung, nanti itu ada apa namanya forum tersendiri atau ada proses tersendiri yang dilakukan secara internal. Karena Oke. ini kan estafet kasus ini. Estafet sekian tahun, 8 tahun, dan pejabat yang sekarang ini menerima warisan dalam kondisi seperti ini, tapi saya salut karena sudah bisa mengidentifikasi satu orang, tinggal 2 orang lagi, dan ini satu prestasi kalau nanti bisa terungkap tuntas. Jadi sudah bisa 2 kasus, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah tuntas, berturut-turut kasus ini yang sekarang sedang ditangani.